Tidak ada dua surat kuasa. Bahkan kalau ada surat kuasa dua, dia siap angkat topi. Begitu ya, mesti ya? Hah? Angkat tangan ya? Hah? Angkat tangan. Dan itu ada. Nah, terus kalau saya marah, karena ternyata ada dua surat kuasa yang saya terima dengan Bang Egy. Lalu kemudian saya dilaporkan, membuat keonaran. Aneh. Anda cerita tentang saya boleh. Saya minta Anda minta maaf kepada saya karena pernyataan Anda dapat saya buktikan bahwa surat kuasa itu ada. Begitu juga dengan Farhad Abbas. Saya pernah lihat dan saya pernah dengar. Kalau saya tidak salah, dia mengatakan kalau ada surat kuasa yang bisa saya tunjukkan bahwa saya pengacara Budi Gunawan, dalam ini Pak Budi Gunawan, maka dia akan buka baju atau jalan kaki atau berenang dari Jakarta ke Makassar. Ini yang saya kalau saya tidak salah dengar. Kalau itu benar, silakan bukti. Nah, selama ini ada sebutan kura-kura ninja belum dapat. Nah, ini dapat tadi. Dan organisasi saya, Peradi Bersatu, sudah mengatakan bahwa mereka akan membela seharusnya yang mereka harus bela. Jadi bahasanya cerdas sekali memang sekjen kami ini. Mereka tidak membela saya membabi buta, tapi membela karena keharusan dibela. Ini cermat. Dan saya pun tidak akan minta dibela. Karena kalau ternyata satu saja yang palsu, saya akan mengundurkan diri. Tidak usah disuruh saya mundur. Jadi untuk khusus Bang Egy, malam hari ini Bang, saya setelah melihat dialog tadi akan melaporkan Farhad Abbas dan akan melaporkan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Sedangkan terhadap Abang, wallahi, wabillahi, watallahi, saya sudah 5 kali ke Tanah Suci. Haji sekali, umroh 4 kali. Bawa istri saya masing-masing 3 kali. Bukan 6 kali itu. Istri saya di Medan sudah saya bawa 3 kali. Yang Jakarta juga 3 kali. Karena mereka pernah bareng. Jadi menjadi 5 kali. Maksud saya, bahwa ketika saya akan pindah kantor ke kantor saya yang sudah saya miliki, yaitu di epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Saya pamit sama Abang. Mungkin Abang sudah lupa, tapi mudah-mudahan bisa Abang ingat lagi. Dan di situ ada juga istri saya, Ade Suryani. Saya datang ke Tanah Abang, kantor kita di sana. Karena saya managing partner Abang. Saya datang, saya sampaikan, Bang izin, saya mau buka kantor, dan sudah ada, mohon Abang berkunjung. Dan saya ingin membuat kop surat sendiri dan stempel sendiri. Ini wallahi Bang. Dan Abang bilang, Razman, Anda kan adik saya. Anda kan kader saya. Jangan lupakan Abang. Saya minta minimal 2 tahun dari sekarang. Tetaplah pakai ES di kop suratmu. Dan saya bilang, Bang, kalau 2 tahun, tolonglah Bang, setahun aja. Ya sudah, setahun aja. Kalau begitu Bang, saya boleh nggak saya desain? Nanti di sini ada, misalnya di sini ada logo ES, di atasnya ada logo RAN, tapi managing partner. Nah, Abang bilang, silakan. Dan kemudian, tolong ambil. Dan kemudian, lihat kepala saya Pak Gusti.
Dan kemudian setelah saya cetak, saya datang lagi ke kantor abang. Kita ketemu, saya bawalah contohnya seperti ini. Egy Sujana and Partners, di sini ada logo ES, ada logo RAN. Ini Haji Rahmat Al-Masud SHGM PhD. Di sini Advocat and Managing Partner Egy Sujana Law Firm. Dan di sini alamatnya sudah beda, office-nya sudah beda. Ini di sini tertulis Office TO 02 Rasuna Office Park Taman Rasuna Kuningan Jakarta Selatan Indonesia. Ini dia. Ini surat kuasa kepada Gatot dan juga surat kuasa kepada Evi. Nah, dan di sini saya cantumkan bahwa saya bertindak atas nama beri kuasa, berdomisili ya, advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Egy Sujana and Partner Law Firm TO Rasuna Office Park Taman Rasuna Kuningan untuk Taman Rasuna Kuningan Jakarta Selatan. Untuk saya sebut sebagai penerima kuasa khusus. Ini ada. Nah, kalau saya dianggap memalsukan, itu saya mencatut nama abang mestinya. Saya catut misalnya penerima kuasa di sini Egy Sujana, misalnya bangnya. Nah ini kan Harisman Arif, Andri Agam, Dian Pranajaya, Yanwar. Ini ada semua orangnya nih. Nah ini tanda tangan. Saya pakai kop surat sana. Harusnya saya diapresiasi karena saya membuktikan kantor saya sudah punya, saya terima klien, saya sudah dapat dan nama abang tetap saya bawa sesuai dengan permintaan abang. Kita memang tidak ada pernyataan tertulis bang, tapi saya disumpah siap saya bang, disumpah wallahi wabillahi wa taufiq bahwa adalah persetujuan abang. Pun demikian, dalam hal penggunaan kop surat ini yang abang anggap abang tidak tahu dan saya membohongi, meskipun pada waktu Evi dan Gatot datang, ini Evi ini mengada-ngada, ini suratnya ada, surat pernyataan pencabutan laporan polisi. Di sini ada bunyinya. Atas permohonan yang saya ajukan dengan ini saya selaku pihak korban pelapor mencabut menarik kembali laporan polisi yang telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya dikarenakan pihak terlapor Ahmad Nasution telah meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian yang saya alami yang disebabkan oleh pihak terlapor. Sehingga pihak terlapor dan pihak pelapor sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan kekeluargaan. Maka saya anggap perkaranya sudah tuntas dan saya berjanji tidak akan melanjutkan perkara ini sampai ke sidang pengadilan. Demikian saya buat dengan sebenarnya. Jakarta 1 Maret 2018. Pelapor Evi Susanti Rasman Arif. Ini aslinya ada sama saya. Untunglah ini tidak saya buang. Dan ini bukti permohonan tanda terima pencabutan. Coba lihat. Nah ini juga 1 Maret. Ini ada fotonya, ada orang yang menyaksikannya. Dan Bang Egy, saya sudah bekerja untuk Evi. Mulai dari dia saksi dengan Gatot saya yang dampingi. Sampai dia menjadi tersangka pun saya dampingi dan ditahan. Saya yang minta tolong ke penyidik supaya dibawa ke rutan Cipinang. Saya yang ngurusi kamarnya. Jadi Gatot itu satu malam itu bukan dimasukkan ke kamar langsung, dia di tempat klinik, kursi pasien. Boleh saya bersumpah dengan Gatot kalau itu bohong. Saya sudah dampingi dan saya sudah bekerja. Nah, kenapa saya mengundurkan diri? Karena saya merasa diintervensi setiap saat oleh Evi. Sampai saya bertanya, ini gubernur, Bu Evi atau Gatot? Kemudian saya disuruh hampir setiap hari bawa surat pribadi yang saya pikir tidak pantaslah itu urusan saya. Masa iya saya sebagai sebagai kuasa hukum membawa surat-surat yang bernada mesra urusan mereka? Ini kan urusan hukum.
Yang ketiga, saya ada ancaman ditembak. Ada waktu itu saya ucapkan. Itu ada kutipan medianya.